dia tegak lurus. Nah, tapi dengan keadaan modal garis K, kita akan tahu bahwa titiknya ada di mana. Nah, tanpa kita ngitung, nggak usah kita ngitung itu lewat nggak sih sebenarnya gitu. Tapi artinya ketegasan. Ketegasan maksudnya kejelasan dari garis L itu letaknya di mana, maka dengan menggabungkan dua pernyataan itu, kita bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan 1-3 itu dilalui garis M atau tidak, itu terjawab. Betul, sip. Iya, terjawab. Entah itu iya, entah itu tidak. Yang penting hanya ada jawaban satu saja. Kalau iya, ya berarti tidaknya dicoret. Kalau tidak, kalau tidak berarti ianya yang dicoret gitu. Nah, kita nggak perlu ngitung itu tegak lurus terus dilewatin nggak sih? Nah, gitu. Bisa diterima ya? Siap. Berarti ini ada pernyataannya bersama-sama harus digabungkan gitu. Oke, motor masih. Oke. Siap. Bisa diterima aman? Aman? Bisa ya? Oke. Aman. Oke, siap. Nah, artinya kita tidak perlu melanjutkan untuk memproses hitung gradiennya berapa, terus tegak lurusnya di mana, terus 1,3 itu dilalui atau tidak, itu nggak usah dihitung, tapi karena jelas di situ L-nya jelas bahwa letaknya kelihatan dengan pasti. Jadi kan jawabannya iya saja atau tidak saja. Oke, aman ya? Sip, itu nomor 1 variasinya. Nah, ini tipe karakter soal kebutuhan syarat. Kebutuhan syarat untuk menjawab pertanyaan. Gitu. Aman ya? Bisa dilanjut ya? Bisa. Ya, oke. Ke nomor 2. Nah, ini soal asli UTBK 2020. Oke, ada yang mau menghitung dulu? Mau menghitung dulu kah? Mau, Kak, mau. Oh ya, mau, silakan. Kalau dihitung dulu boleh. Oh ya, ada yang sambil ini mau SS1. Sip. Nomor 1 nggak terlalu banyak coret-coretan ya. Yang penting teman-teman, oh ya perhatikan kayak tadi saya jelasinnya, menjelaskannya seperti apa, karena nomor 1 lebih banyak dengan cara ngomong ya, saya nggak terlalu banyak tulisan di sana. Nah, tinggal teman-teman lihat di sana. Oke, nomor 2 ini silakan monggo diorek-orek dulu boleh. Orek-orek. Silakan kalau mau diorek-orek. Oke, sambil ngorek-ngorek. Atau ada yang sudah dapat jawabannya berapa? Langsung kita mainkan. Nah, ini ada satu permainan tentang apa? Fungsi. Iya enggak? Di sana ada fungsi. Oke. Artinya teman-teman kalau misalnya ada suatu fungsi kayak di informasi yang ketiga ini ada fx sama dengan 3x plus 5. Jadi kalau x-nya itu diganti, main-main fungsi kan hanya sekedar seperti itu ya. Kalau x-nya diganti u misalnya, berarti nilai fungsi yang ada di dalam sini yang berbau x. Ya, oke, siap. Kita simpan jawabannya ya. Min 2. Oke, siap. Terima kasih Kak Sabira. Kita simpan dulu ya. Oke. Nah, balik. Kalau ada berbau x, berarti x-nya diganti sesuai dengan yang diminta. Kita mainkan sekarang. Di sini ada fx kuadrat. Fx kuadrat berarti apa? Yang ada x-nya diganti siapa? X kuadrat. Berarti di sini kita mainkan adalah f itu 3x kuadrat plus 5. Betul enggak? Cuma Iya, ganti Kak. itu aja. Siap. Jadi x-nya diganti x kuadrat. Kalau fp berarti x-nya diganti p. Fu berarti x-nya diganti u. Nah, sip. Terus ditambah 2 kali fx, berarti tinggal masukin aja 3x plus 5. Itu sama dengan Z2. Ya kan? Sip, tinggal kita mainkan. Di sini ada 3x kuadrat plus 5 ditambah 6x ditambah 10 min 1 sama dengan 0. Kita uncalkan sekalian ke kiri ya. Min satunya kita uncalkan sekalian ke kiri biar gabung jadi 1. Sip, kita mainkan lagi 3x kuadrat plus 6x, oke? Ya, 6x. Terus ini jadi berapa ini? 15 kurangi 1? 14. 14. Negatif 14 apa plus 14? Positif. Ya, positif 14. Nah, di situ ada satu penyelesaian atau akar-akar, yaitu X1 dan X2. Boleh lah, misalnya ini diakarkan dulu, kan ada ya akar-akar gitu ya.
Oke, bisa juga tidak. Jadi kalau di akar-akar nanti ketemu X1-nya berapa atau X2-nya berapa, kan gitu. Nah, tapi kalau berhubung pertanyaannya adalah penjumlahan dari akar-akarnya, teman-teman bisa main dari mana? Kalau jumlah itu siapa? Ingat kalau ada AX Min B per A. Oke, siap. Min B per A. Min B per A. Betul. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan akar-akar X1 dan X2, maka X1 plus X2-nya adalah negatif B per A. X1 kali X2-nya adalah C per A. Gitu ya. Sip, ini modalnya. Modal. Jadi ini sering banget kepakai ketika kawan-kawan juga bermain dengan persamaan kuadrat. Soal-soal persamaan kuadrat. Artinya, kita kembali ke soal. Yang ditanyakan adalah X1 plus X2. Berarti langsung kita mainkan di sini. Siapa B-nya? Adalah 6. Siapa A-nya? Adalah 3. Tinggal disusi-susikan. Oke, negatif B per A. Susi-susi kita gantikan berarti negatif 6 per 3. Oke, ketemunya adalah minus Min 2. Oke, jawabannya ada di pilihan A. Siap. Oke, sip. Mantap. Oke, sebentar. Ya, ada yang putar. Aman kok, aman kok. Aman ya? Siap. Oke, maaf saya sambil mencetin apa namanya mute. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya apa namanya akan bersuara, nah nanti sambil ngecek udah di mute belum, di mute lagi belum, biar kita nyaman semua. Oke, aman ya? Oke, masih, baru ketinggalan, siap, belum tertinggal jauh kok, baru sampai nomor 2. Baru nomor 2. Nomor 1 jawabannya adalah C. Jadi 2 pernyataan itu harus digabungkan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, digabungkan. Nek dewi-dewi nggak mau dia, harus bersama tuh. Nah, ya. Kalau sendiri-sendiri nggak mau dia. Oke, aman ya? Siap. Nomor 2 aman? Nah, mungkin yang ketinggalan bisa apa namanya menyusul. Nomor 1. Iya. Mantap nih. Sore ini pada nggak berkegiatan ini. Wah, mantap nih kawan-kawan, kita gabung lumayan banyak sore ini. SS nomor 1. Silakan. Ya, sebelum kita lanjut ke nomor 3. Sambil nunggu. Sambil kita napas dulu. Kak, boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Itu yang fx itu fx kuadrat, kenapa 3x tambah 5-nya itu nggak dikuadratin? Bukan. Nah, bedanya di sini. Kalau kawan-kawan ketemu fx dikuadratkan, nah itu ya. Beda nggak? Oh, oke, Kak. Ya, sip. Beda ya antara fx dikuadratkan sama fx kuadrat. Beda ya. Nah, sip. Oke, bisa diterima ya, aman ya? Kenapa nggak semuanya dikuadratkan? Alasannya seperti itu. Oke. Kak, Ya, itu di faktor, itu yang 3x kuadrat plus 6x plus 14 itu nggak difaktorin? nggak usah. Boleh, silahkan difaktorkan. Nanti kita akan mendapatkan nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kalau ke pertanyaan berarti kan tinggal X1 ditambah X2 dapatnya berapa di situ kan. Nah, tapi ingat dari suatu persamaan kuadrat ini yang di atas ini pojok kanan, kalau kita punya AX kuadrat plus BX plus C, ketika ditanyakan adalah penjumlahan akar-akarnya, maka langsung aja negatif B per A. Gitu. Jadi lebih praktis gitu. Karena nanti akan muter-muter juga. Ketemu X1-nya berapa, X2-nya berapa, dijumlah ini nanti ketemunya juga negatif 2 juga. Coba aja. Nah, gitu. Nah, apalagi kalau ketemu suatu persamaan kuadrat jika difaktorkannya itu agak mengasihkan. Agak mengasihkan tuh. Wah, iya, agak mengasihkan. Kayak ada pertanyaan nih, Kak, hari ini live streaming YouTube enggak? Belum. Kita belum live streaming YouTube. Oke, mungkin lain kali ya. Kita akan mainkan live streaming YouTube. Iya. Kalau rekamannya siap. Kalau rekamannya itu nanti khusus yang pemilik buku saja. Kan ada grup tuh. Ada grup ya. Lah link recordnya nanti di-sharekan di situ khusus pemilik buku. Nah, apa lagi? Oke. Aman sudah? Ada pertanyaan lagi. Substitusi saja X dan X2-nya. Enggak apa-apa. Boleh, terserah. Jadi banyak cara. Oke. Siap. SS buku. Sebentar. Nah, itu sambil teman-teman lihat mic-nya ya. Mic-nya kawan-kawan itu on nggak di Zoom-nya? Biar apa namanya? Biar suaranya tidak berbenturan sana kemari. Jadi kayak
busak. Kayak lagi busak. Kayak lagi kawan kita lagi mau berkemas-kemas ini. Iya, gitu. Oke, aman ya? Yuk. Ya, betul, lewat PPT Power. Siap. Sudah aman, oke? Kita lanjut. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Lanjut. Nomor tiga. Kita ke nomor 3. Kita jabarkan dulu atau mau langsung cepat atau dua-duanya? Jabarin dulu ya, konsep penjabarannya dulu. Nah, nanti jadinya kalau nanti kita akan mainkan dengan cara cepat seperti apa. Artinya kalau kita jabarkan, oke sip, dua-duanya, oke keren. Nah, artinya kita tahu paham dari mana konsepnya kayak gitu. Sip. Nah, balik di sini ada suatu cerita suatu kelompok belajar yang terdiri dari 10 orang membentuk 2 kelompok berbeda yang anggotanya masing-masing sama. Jelas berarti satu kelompok anggotanya ada 5. Oke ya, berarti anggota kelompoknya ada 5. Nah, rata-rata berat badan kelompok pertama itu 45,8. Dan rata-rata kelompok kedua 47,6 kg. Nah, ini berarti dari soal ini kita akan memainkan konsep rata-rata. Ingat, rata-rata itu adalah siapa? Jumlah total dibagi banyak data. Itu enggak? Nah, jumlah total itu diperoleh dari mana sih? Jumlah total berarti ya main-mainin aja. Berarti rata-rata dikali banyak data, kan gitu. Maksudnya kan gitu ya. Nah, sehingga apa? Kalau kita mainkan di kelompok pertama sendiri, sorry tak pakai merah, tak ganti warna biru sebentar. Nah, di kelompok pertama sendiri, karena rata-ratanya adalah 45,8, itu kan sebenarnya diperoleh dari 45,8 dikali banyak anak, ada 5 toh, ya enggak? Jumlah total beratnya kan seperti itu ya, 45,8 dikali 5, dibagi 5, aslinya kan gitu ya, cuma muter-muter, kali 5 bagi 5, ya podo wae, nanti hasilnya ketemunya 45,8 gitu. Cuma kita tulis lagi bagian D, Kak. Oke, oh ya 4,5 ding. Keren, asal wasit. Kita simpan dulu. Bagi 5, orangnya kan 5. Rata-rata kan apa? Iya, rata-rata adalah jumlah total dibagi banyak data. Dalam hal ini berarti banyak anak. Nah, ini cuma saya tulis saja. Aslinya kan cuma nulis 45,8 gitu aja. Karena dikali 5, dibagi 5 itu kan balik lagi sebenarnya. Cuman saya jabarkan. Aman ya? Sip. Supaya apa? Nanti akan kelihatan di sini. Nah, sekarang rata-rata kedua itu berarti adalah 47,6. Anaknya ada berapa? 5 juga. Berarti berat total seluruhnya, berat badan dari 5 orang anak di kelompok kedua itu kan 47,6 kali 5. Nah, rata-ratanya berarti ya dibagi 5 gitu kan. Balik lagi cuma muter-muter aja sebenarnya. Ya. Bukannya rata-rata rumusnya plus ditambah terus bagi 2 ya? Apanya? Bagi 2 apanya? Kan biasanya rata-rata gitu rumusnya, Mbok. Apa enggak mesti? Rata-rata itu adalah banyak jumlah, jumlah nilai dibagi banyak data. Bukan bagi 2. Bukan. Bagi 2 median. Bagi 2 itu nanti di mediannya. Median karena tengah-tengah. Kalau datanya itu genap, banyak datanya genap. Jadi misalnya gini, bisa diterima ya. Misal sederhana gini. Ada 10 orang anak. Nilainya 6, 7, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, satu lagi 6. Nah, dari nilai-nilai itu rata-ratanya berapa? Nah, artinya kan kawan-kawan apa? Jumlah ini semua toh? Ya enggak? Ditambah semua dibagi berapa? 10. Bagi 10. Iya. Jadi pembaginya itu ngikutin banyaknya data. Mengikuti banyak data. Siap. Nah, siap oke ya? Nah, artinya dari hal ini kita menilai ini adalah rata-rata berat badan mula-mula dari kelompok pertama dan ini adalah berat badan semula awal dari kelompok kedua. Ya, ada 5 orang anak, makanya kita bagi 5. Sebenarnya kan ini tinggal dihorek-horek sebenarnya asal mulanya gitulah, cuman dijabarin aja gitu. Oh iya, aslinya dari situ awal mulanya. Gitu. Nah, kita buang tanda merahnya. Sama ya, sip. Kenapa? Karena kita akan menjabarkan dengan keadaan di mana ada 1 orang anak ini, karena menginginkan rata-rata berat badan dari kelompok tersebut menjadi sama ya, maka Ani pada kelompok pertama ada si Ani dan Anton pada kelompok kedua itu bertukar posisi. Ani pindah ke kelompok kedua, Anton dari kelompok kedua pindah ke kelompok pertama.
Dari sana artinya kita bisa terjemahkan. Kalau misalnya Ani itu kita anggap sebagai A dan Anton itu kita anggap sebagai B, gitulah ya. Mana? 2 kelompok, Kak. Dibagi 2 jadi 5 orang per kelompok. Maksudnya gimana? Kan ada 2 kelompok, jadi 10 tuh dibagi 2. Oh, enggak. Enggak, terjemahannya beda, bukan dibagi kelompoknya. Bukan kita bagi karena ada 2 kelompok bagi 2, bukan. Nah, tapi kita mainkannya adalah bagi 5. Rata-ratanya ngikutin banyak datanya di situ. Oke, kita mainkan dulu. Nah, artinya gini, ada Ani di kelompok pertama, pindah ke kelompok kedua. Nah, misalnya Ani, berarti di sini berkurang berat badannya Ani. Tak kurangi ya berat badannya Ani ya. Nah, terus Ani kemana? Pindah ke kelompok kedua. Berarti di sini ada plus Ani. Oke? Masuk? Min A plus A dari mana? Asal mulanya ya. Nah, kita apa namanya? Kita pahami dulu sambil kita ada sedikit, kalau misalnya kita bawa gelas itu isi airnya nggak usah dipenuhi dulu. Biarkan kosong, artinya ada air yang masih bisa untuk nampung di gelas itu. Nah, oke, gitu ya. Sip, min A sama plus A. Dari mana asalnya? Karena Maaf Kak, masih belum paham. Yang mana? Masih belum paham. Yang Aninya itu yang di min A sama plus A itu gimana? Oke. Saya masih belum paham. Nah, gini. Jadi, pahami gini. 45,8 dikali 5 itu adalah berat badan seluruhnya. Berat badan seluruhnya dari 5 orang anak. Dari 5 orang anak ya. Tangan saya kelihatan enggak? Kelihatan ya? Nah, ini artinya asumsinya dengan rata-rata 45,8, artinya kan ini 45,8, ini 45,8, 45,8, 45,8, 45,8 asumsinya. Rata-ratanya gitu. Nah, ada salah satu di antara 5 ini ada namanya Ani. Ada namanya Ani di dalam 5 orang ini. Nah, berkuranglah Ani, pindah Ani, berarti min A. Aninya pindah. Kemana pindahnya? Ke kelompok kedua. Makanya di kelompok kedua muncul plus A. Berarti yang tadinya 5 orang anak, di kelompok 2 juga, tambah Ani. Oke, masuk, diterima? Diterima. Ya Kak. Iya ya, jadi min A sama plus A itu munculnya dari situ. Min A itu karena si Ani di kelompok pertama pindah ke kelompok kedua, makanya muncul plus A di kelompok keduanya. Gitu. Oke, aman? Aman Kak. Aman, siap. Nah, sekarang ada Anton. Anton itu di kelompok kedua. Tadi kita misalkan Anton adalah B. Di kelompok kedua ada Anton. Nah, sekarang gantian Anton yang pindah. Artinya berat badan dari 6 orang anak tadi, karena sudah bertambah Ani, berkuranglah Anton. Gantian Anton kayak pindah Rono. Nah, Anton pindahlah dia masuk ke kelompok pertama. Berarti nambahlah Anton. Oke? Berarti kondisinya itu masing-masing tetap 5 orang anak. Iya nggak? Iya. Iya, Iya, Ya. Kak. Bisa diterima ya? Siap. Nah, dengan keadaan seperti ini, rata-ratanya menjadi sama. Oke, tak kasih tanda sama dengan tengahnya. Maksudnya gitu. Bisa diterima? Maksudnya gitu. Artinya, rata-rata dari 2 kelompok itu menjadi sama. Siap. Nah, sekarang kita lihat. Kanan kiri punya 5-5 juga. Ada 5 pembaginya. Ini halal, kita hore, pakai kekuatan hore, ketemu di situ sudah. Jadi ada 45,8 kali 5. Nah, seperti itu. Oke, aman? Sip. Nah, mungkin ini ya kita nggak usah ngitung dulu, nggak apa-apa. Biarin 45,8 kali 5. Kalau teman-teman mau ngitung nggak apa-apa, tapi biarkan aja, nggak masalah. Jadi kita tulis ulang aja 45,8 dikali 5. Oke. Aman ya? Nah, sip. Atau gini. Nah, terus min A plus B-nya itu dikelompokkan jadi 1. Hah? Kak, kenapa? Wih, bukan, oke. Harus dikali 5 dulu, kan rata-rata. Rata-rata kelompok pertama itu adalah 4,8. Oke, kita coba nanti ya. Tak jelasin dulu nanti sambil jalan. Oke, siap. Kenapa harus dikali 5 terus bagi 5? Ini kan 4,8, 45,8, dan 47,6 itu rata-ratanya. Rata-ratanya. Oke, rata-rata. Bukan dari banyak beratnya seluruhnya, bukan. Oke, logikanya gini berarti teman-teman, gini. Tak pinggir di bawah sini biar lebih paham. Jadi gini, kalimat yang pertama ya dari kelompok rata-rata artinya gini. Rata-rata itu adalah jumlah total dibagi banyak data. Ini tak kasih warna biru yang di pojok atas tuh. Artinya dari sini kita punya adalah 45,8 itu sama dengan jumlah total berat badan seluruhnya
anaknya ada 5, berarti bagi 5. Aslinya kan gitu. Jadi jumlah total itu sendiri maka 45,8 dikali 5. Nah, itu munculnya di situ. Oke, dipahami dulu konsep rata-rata nih. Ini dasar ya, konsep rata-rata ya. Nah, aman ya? Sip, makanya kok dikali 5. Nah, gitu. Oke, sip. Oke, aman ya? Sip, balik lagi. Oke, ini tak ganti dipindah ke kanan aja sekalian biar nilainya nggak min. Nah, tak biarin. Berarti gini, ini kita tetap min A plus B tak turunkan min A plus B-nya. Terus di sini ada plus A min B dipindah ruas. Nah, mana? Dicoret. Oh, ini sama-sama per 5 kan? Sama-sama per 5 berarti langsung dihorek-horek aja. Langsung horek-horek gitu aja. Terus udah dikali 5, kenapa masih dibagi 5? Iya, cuman jabarin aja. Nah, makanya nggak merubah nilai, cuman saya rubah bentuknya. Dirubah bentuknya. Kan artinya nggak merubah apa-apa itu. Dikali 5 bagi 5 itu kan nggak merubah apa-apa. Ya kan, Kak Wimona? Gitu. Cuman biar menjelentrengkan, biar nanti ada si Ani dan si Anton tadi ketika berpindah posisi, itu tidak ada masalah di sana. Gitu. Oke, aman ya? Bisa terima. Sip, lanjut. Nah, sekarang di sini plus A min B-nya kita pindahkan ke kiri. Berarti jadi min A ditambah B. Oke? Aman ya dari sini ya? Aman. Aman. Siap. Aman, Kak. Oke. JT. Kurang kebaca. JT ya. Jumlah total ini, jumlah total. JT itu jumlah total, jumlah bulannya. Nah, sip. Sekarang kita pindah berarti di sini ada 47,6 kali 5 dikurangi 45,8 kali 5, gitu ya. Yang di sini 48,5-nya kita pindah ke kanan. Oke? Sip. Nah, terus gini, berarti dari sini kita punya nih, artinya siapa itu? Ada 2A sama 2B, ya kan? Jadi 2B min 2A, betul enggak? Iya. Ya, Betul. ya. Oke ya, sip. Nah, sekarang kita hitung yang ini. Nggak usah ngitung perkaliannya berapa, ada angka 5. Lepaskan aja 5-nya. Pakai sifat distribusi, berarti ada 5 dikalikan dengan siapa? 47,6 dikurangi 45,8. Betul enggak? Ya, siap. Nah, dari sini ketemu berapa, teman-teman? 1,8, Kak. 1,8. Siap. 1,8 dikali 5. Betul ya? Oke, sama dengan yang di sini ada 2B sama 2A. 2-nya kita lepaskan, berarti ada B min A. Betul enggak? Betul, Kak. Betul, siap. Nah, dari sini berarti kita punya B min A itu sama dengan 5 dikali 1,8 dibagi 2. Betul? Iya. Ya, sip. Tinggal kita mainkan hurek-hurek. Bagi berapa? Sama-sama bagi 2 ya. Sama-sama bagi berapa? 0,9. Berarti ketemunya berapa? 4,5 kilogram. Oke. Berarti di sini siapa B min A? Adalah selisih berat badan antara Anton dan B. Bentar. Ya, ada persep-persep nih. Bentar. Nah, sip. Oke, gitu ya, ketemu ya. Berarti selisih berat badannya Anton dan Ani itu 4,5 kilogram. Oke. Ya, betul ya? Sip. Ya, betul. Jadi kita harus benar-benar perhatikan soalnya ya, Kak, biar nanti konsep jawabannya yang kita buat biar maksimal. Iya, betul, dipahami kalimatnya. Memang kebanyakan soal skolastik ya, kalau bentuknya soal cerita, itu dasarnya sederhana. Ngitung rata-rata, perbandingan berbalik nilai, perbandingan senilai, terus ngitung apalagi kecepatan sing kadang berpapasan, kadang susul menyusul, terus apalagi. Tapi ada satu cerita yang kadang harus kita terjemahkan benar-benar. Oh iya, ini ada 2 kelompok nih, masing-masing 5 orang. Ini beratnya rata-rata 45,8, rata-ratanya loh ya. Berarti kan 5 orang ini kalau kita gabungkan semua berat badannya berapa? Nah, seperti itu. Harus benar-benar dimainkan di situ. Gitu. Hasil dari waduh. Ya. Yang cara cepet dong. Oh, cara cepat ya, sip. Nah, sekarang kita mainkan cara cepatnya. Pengennya cara cepat ya. Oke, siap. Nah, ini aslinya apa namanya? Konsep yang kita sampaikan ini di awal itu barangkali nanti teman-teman ketemu dengan soal di mana keadaan antara 2 kelompok itu anggotanya berbeda. Kalau ini kan anggotanya sama-sama 5. Jadi bisa kita selesaikan dengan cara cepat. Cara cepatnya adalah cukup tak kotai segini, set. Nah, kotaknya bukan kotak tapi bentuknya agak miring-miring gimana gitu ya. Itu oke. Cara cepatnya adalah teman-teman lihat selisihnya aja, 47,8 dan 45,8.
8. 47,6, 47,6, dan 45,8. Cari selisihnya. Oke? Aman? Aman. Cari selisihnya. Selisihnya berapa? Cari di situ. Selisih rata-rata kedua kelompoknya. Terus dikali banyak anak. Banyak anaknya berapa? 10. Masing-masing, bukan, masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok. 5. Nah, masing-masing kelompok. Nanti kawan-kawan tulis sendiri ya ini ya. Auto tuliskan aja ini anggota kelompok. Agak miring ya. Anggota kelompok. Nah, sip. Ini 5-nya anggota kelompok nih. Kali 5. Nah, terus kalau ini jelas ya, selisih ya. Siap. Nah, terus dipara. Dibagi. Dibagi itu adalah berapa anak yang ditukarkan di situ? Dua. Bagi 2. Wes. Dua, Pak. Ya, sama. Berarti dari sini kita punya 1,8 dikali 5 dibagi 2. Tinggal dihure-hure ketemu 0,9. 0,9 kali 5, 4,5. Sama-sama 0,45. Oke, cukup segini. Malah tak orek-orek. Tapi itu Nah. kasus itu doang ya, Kak? Iya, kasus ketika banyak anak di dua kelompok itu sama. Kalau Oke? nggak sama, berarti Kalau beda nggak lagi. sama harus pakai ini, pakai konsep, pakai yang kita bahaskan di awal tadi. Harus diorek-orek ini, harus dimainkan di sini. Nah, harus dijabarkan dulu. Karena nanti ada nilai berbeda. Di sini misalnya 6, ini misalkan 6 ya. Ini berarti 4 orang nih, kan udah beda, nggak boleh main di situ. Berarti harus dijabarkan. Bisa diterima, Man? Bisa. Kalau yang Iya. ditanyakan itu jumlah berat badan Ani dan Anton gimana? Kalau jumlah nggak bisa dihitung, harus dijabarkan. Oh, Pertanyaannya nggak bisa enak itu. Pertanyaan berapa jumlah berat badan Ani dan Anton misalnya. Itu nggak bisa dimainkan. Mungkin bahkan nggak bisa tidak bisa dicari jawabannya berapa. kalau salah satu di antara Ani dan Anton bisa. Kalau salah satu dari Ani dan Anton informasinya juga nggak cukup. Oh iya. Iya, nggak cukup informasinya untuk mencari berapa sih berat badan Anton, berapa sih berat badan Ani, misalnya sendirian ya, itu tidak cukup informasinya. Artinya harus ada informasi lain yang dibutuhkan di sana. Gitu. Oke, aman ya? Oke, nanti teman-teman tinggal dipahami. Oh iya, seperti ini ya. Intinya adalah soal ini paling dasar teman-teman pahami konsep dari rata-rata. Nah ini rata-rata harus paham karena nanti soal-soal terkait rata-rata itu bisa bervariatif banget, macam-macam tuh. Intinya rata-rata adalah jumlah total JT ya, JT jumlah total dibagi N banyak data gitu. Oke ya, bisa terima ya. Sudah, kita lanjutkan. Aman? Aman ya? Siap. Kita ke nomor siap. Oh, bukan min itu. JT itu X. Kok min sih mana? Ini kali nih. Nah, jumlah total itu rata-rata dikalikan. Nah, dikali ya ini, makanya tak titik. Dikali banyak data. Gitu. Pahami lagi, nanti buka-buka lagi, oh iya konsep rata-rata tuh kayak gini ya, gitu ya. Ini penting soalnya. Nah, ini dipahami pokoknya pemahaman tentang ini. Rata-rata. Oke, aman, Oke, siap. Kita lanjutkan. Nomor berikutnya. Nah, ini nih. Nah, ini mengasihkan juga. Soal-soal kayak gini nih, yang kadang-kadang sering, kalau yang skolastik yang berupa penalaran atau pemahaman kuantitatif, selain kalau tahun-tahun kemarin, selain masuk matematika dasar juga ikut masuk di situ. Nah, dulu-dulu sebelum ada itu, dia masuknya ini, kayak soal-soal penyelesaian dengan penalaran kayak gini. Basic konsep lah. Gitu. Oke, kita coba cek nomor 4. Perhatikan teman-teman di situ. Terdapat suatu proyek pembangunan yang mana pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 100 hari jika dikerjakan oleh 50 orang. Oke. Nah, dengan asumsi setiap kemampuan orang sama. Nah, pada saat memasuki hari ke-50, ada proyek dihentikan karena kekurangan bahan dan dilanjutkan 10 hari kemudian. Ini kita baca dulu jalan. Nah, 1 minggu sebelum proyek selesai, banyak pekerja yang bisa melanjutkan pekerjaannya hanya tersisa 90%. Nah, dengan kondisi seperti ini, pembangunan akan terlambat. Terlambat maksudnya dari waktu yang ditargetkan. Dari 100 hari ini, dia terlambatnya berapa hari sih? Nah, saya tanya dulu teman-teman. Kalau dalam kasus seperti ini, kita mainnya apa ini? Perbandingan. Perbandingan ya. Nilai. Ya. Perbandingan apa? Berbalik nilai. Berbalik nilai. Oke, siap. Betul, perbandingan berbalik nilai. Sip.
Oke, perbandingan berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Karena ketika pekerjanya itu berkurang, jadi ada pekerja nih berbalik nilai, ini ada pekerja, ini ada waktu. Kalau pekerjanya berkurang, maka selesainya itu akan semakin lama. Nambah. Karena semakin lama berarti waktunya nambah. Oh iya, berbalik nilai, nah, gitu. Nah, kalau kita ketemu dengan soal berbalik nilai, kita bisa selesaikan dengan cara dikali lurus. Oke, konsepnya gitu aja. Berbalik nilai, nanti konsepnya ini dikali lurus. Dikali lurus. Oke ya? Sip. Nah, sekarang kita mainkan. Targetnya dulu. Berarti di situ kita punya ada waktu sama pekerja gitu ya. Oh, tak geser dulu sebentar. Ini biar ada keterangan yang bisa mungkin teman-teman dapatkan di sana. Apa ini? Waktu, sorry. Waktu sama pekerja. Oh, ya sip. Mungkin ada beberapa yang masih bingung tentang ini berbalik nilai atau enggak sih. Nah, seperti yang kita bilang tadi ya. Oke, kita balik sebentar. Gini, Kak Lia. Perhatikan nih Kak Lia. Ada pekerja, ada waktu. Kita sambil membayangkan, tenanan bayangkan bahwa oh iya, ketika ada suatu pekerjaan, ketika pekerjanya ternyata berkurang, yang tadinya kita misalnya nih kita bangun rumah nih. Ada pekerja 10. Ada pekerja 10 diperkirakan ini selesai sebulan kelar lah gitu, dengan 10 orang tenaga gitu. Tapi ternyata pekerjanya berkurang. Oke, pekerjanya berkurang. Nah, kalau pekerjanya berkurang, berarti waktunya akan semakin lama apa enggak? Semakin lama berarti nambah waktunya. Iya. Nambah waktunya. Oh, berarti dia berbalik nilai. Bisa diterima? Nah, kalau senilai seperti apa? Senilai misalnya gini, kita punya kendaraan nih. Kita isi bensin 1 liter. Dengan 1 liter bensin, nah, misalnya kendaraan ini ada diisi bensin 1 liter. Dia mampu menempuh jarak 5 kilo, katakan 5 kilometer. Bensin 1 liter, dia mampu menempuh jarak 5 kilo. Nah, suatu ketika kendaraan kita isi 2 liter. Kira-kira jaraknya semakin nambah nggak? Nambah. Nah, oke, liter bensinnya nambah, jaraknya juga nambah. Oke, karena podo-podo nambah, sama-sama bertambah, berarti dia senilai. Nah, itu podo-podo naik, sama-sama naik. Kalau berbalik nilai, satu naik, satu turun. Nah, gitu. Oke, bisa terima ya. Nah, itu membedakannya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Bahwa perbandingan berbalik nilai itu dapat kita selesaikan dengan cara dikali lurus. Biarkan aja tetap keadaannya, nggak usah dibolak-balik dulu, tinggal nanti kita kalikan. Gitu. Nah, seperti apa? Kita mainkan di sini. Targetnya adalah 100 hari dikerjakan oleh berapa orang? 50 orang. Nah, target dengan proses itu kita pisahkan. Kita pisahkan nih, kita pisahkan target sama apa namanya? Target sama proses terjadinya perjalanan pekerjaannya kita kita bedakan. Nah, sekarang gini, coba mana tadi? Pada saat memasuki hari ke-50. Pada saat memasuki hari ke-50. Berarti yang sudah berjalan itu berapa hari? 49. Siap, good. Thank you. Terima kasih. 49 hari yang sudah berjalan ya. Ini tak tulis berjalan 49 hari. Ya. Hah? Kak Nadia nggak kedengaran suara saya? Yang lain kedengaran enggak? Kedengaran. Ya, oke, siap. Nah, siap. Oke. Mungkin Kak Nadia itu mic-nya atau mungkin belum join ke ininya. Oke, siap. Oke. Nah, balik. Ya, join audio betul. Nah, arep ngomong kuwi angel tenan. Join audio betul. Siap, balik. 49 hari itu yang bekerja berapa orang? 50, betul. Siap, karena tidak ada perubahan apapun, artinya selama 49 hari di awal itu yang bekerja masih 50 orang. Berarti tak tulis 49 ada 50 orang yang bekerja. Aman ya? Nah, sekarang kita cek di sini. Ternyata proyek itu setelahnya dari hari ke-50 dihentikan selama 10 hari kemudian. Berarti ada satu keadaan libur. Yang libur berapa hari? 10 hari. Betul nggak? Ya, liburnya 10 hari karena 10 hari kemudian ya jelas itu kelihatan banget bahwa liburnya 10 hari. Selama 10 hari yang bekerja berapa orang? 0. 0 orang. Enggak ada wong libur ya.
Nek ono libur ono sing mlebu sapa sing garap iki. Kaya Bandowo. Iya kan? Ngerti. Kerjaane wae enak tenan iki. Kan gitu. Libur-libur malah pekerjaan udah selesai. Gitu. Aman ya? Oh, 49 dari mana? Ini kita cek. Ya ini. Hari ke-50. Oke. Pada saat memasuki hari ke-50, perhatikan kalimatnya. Pada saat memasuki hari ke-50, oke. Memasuki hari ke-50, berarti yang sudah berjalan itu berapa hari gitu. Nah, 49 itu adalah banyaknya hari yang sudah berjalan. Nah, gitu. Karena kan ya harinya 50. Oke, aman ya? Bisa terima ya? Kak. Mel, siap. Nah, sip. Kita balik, ada yang tanya tadi. Oke, siap. Itu liburnya. Liburnya 10 hari, yang bekerja 0 orang. Nah, oke, sip. Sekarang ada proses pekerjaan lagi di sini yang kita nanti bisa dicek di situ. Terus yang bekerja juga 50 orang, yang bekerja juga 50 orang. Sebentar, ini masih kesana. Sebentar. Nah, terus ada kalimat bahwa 1 minggu sebelum proyek selesai. Kalau 1 minggu sebelum target selesai, oke. Berarti yang sudah berjalan libur sama selanjutnya di sini yang tak kota ini totalnya ada berapa hari harusnya? 93. Tip Ren, berarti 93 harus ketemu 93 hari. Kenapa 93 hari? Karena harus ada waktu sisa 7 hari di terakhir ya enggak? 1 minggu tersisa. Aman? Aman. Nah, sip. Gitu ya. Nah, berarti di sini yang tak kasih kotak itu berapa nilainya? Berarti kan tinggal berapa? 100 atau ini aja 49 tambah 10 tambah berapa biar ketemu 43 gitu ya. Ini 7-nya tak buang. Oke. Oh, sebelahnya dari mana? Ini 93 itu adalah dari sini teman-teman. Perhatikan ini. Kak, coba dikantor nih. 1 minggu sebelum target selesai. 1 minggu berapa hari? 7 hari. Targetnya berapa hari? 100 hari. 100 hari. Berarti masih sisa. Oh, dikurang, Kak. 93. Iya, betul, dikurang. Siap, 100 kurangi 7. Siap, oke. Nah, artinya selama proses itu kan yang sudah berjalan 93 ini. Dari soal. Oke ya, siap. Ini jadi berapa ini? Kak, itu kotak sih Bu. 44. Berapa? 44. Iya, 44. Oke, berarti di sini ada 44 hari. Kelanjutannya 44 hari. Oke ya. Siap. Nah, tujuannya agar Kenapa 44? agar Kenapa? 44. Kenapa 44? Oke. Kenapa 44? Iya, 34. Iya, 34 apa 44 nih? 34. Betul, sip. 34. Oke. 34. Nah, maksud saya gitu, 34. Bocor, sorry. Bentar. Ini ramai. Ramai betul. Iya. Oke, siap. Ramai betul. Oke, Dari siap. mana, Kak? Dari mana, Kak? 34-nya. 34 itu dari sini. Tak orek-orek dulu ya. Targetnya berapa hari? 100. Oke. Ya, berjalan 49. Ya, terus libur 10 hari. Nah, di sini ada 1 minggu sisa. Berarti kita sisakan 1 minggu. Berarti tadi ketemu adalah 93 toh. Jadi 100 ini dikurangi 7 hari dulu. Ketemunya 93. Nah, 93 ini. Oh, berarti dikurang semua ya, Kak? Iya, dikurangi semua. Targetnya berapa? Betul sekali. Sip. Iya, jadi 49 kurangi 93 kurangi 49. Ini tak tulis saja. 93 dikurangi 49 kurangi 10. Oke? Nah, itu juga bisa Kak Lutfia tuh. 93 kurangi 49 tambah 10. Maka ketemu 30. Bentar, bocor lagi. Nah, kalau agak bocor itu ramai banget saya karena saya bising di telinganya. Enggak apa-apa. Oke, aman ya? Bisa terima nggih? Bisa. Ya, Kak. Nah, aman. Ya, terima kasih. Oke, sip. Langsung ya. Ramai benar itu. Oke, siap. Nah, sekarang sebenarnya di sini kalau sesuai target itu kan harus diselesaikan dalam waktu 7 hari. Oke, harusnya. Tapi jelas secara logika itu waktunya akan lebih dari 7 hari. Pasti itu. Pasti lebih dari 7 hari. Dari sisanya. Pasti lebih dari 7 hari. Kenapa? Karena yang bekerja pun di sini itu
hanya 90% sisanya. Betul enggak? Ya. Ya, berarti ini tak buang 7-nya. Yang tanda bulat itu kita cek dulu berapa sih 90% dari pekerja seluruhnya. Berarti ada berapa? 45. Berarti di sini hanya ada 45 orang yang bekerja. Logika kita pasti akan main tuh. Udah pernah libur, pertama udah pernah libur. Terus kedua, ada kejadian ternyata pekerjaannya berkurang. Otomatis kita pasti akan, oh iya ini pasti pekerjaan akan terlambat ini. Pasti gitu. Pasti di sini adalah 7+. Pasti gitu, 7 hari lebih. Berapa dia? Nah, yang akan kita cari di situ. Gitu maksudnya. Oke, bisa terima ya. Berarti di sini pasti 7+. Kita nggak tahu berapa, kita misalkan dulu aja. Saya sebentar tangan di warna. Misalkan adalah W, katakan. Gitu. Nah, dari sini kita mainkan. Mana 45? 45 dari sini 90% dari seluruh pekerjanya. Ketemunya 45. Kan di situ ada cerita, jadi harus dipahami ceritanya ya. Dipahami. Ternyata banyak pekerjanya hanya 90%. Berarti 90% dari mana? Dari 50 tadi. Ketemunya 45. Gitu. Oke, siap. Kita mainkan. Di sini kita kalikan. Set. Nah, kalikan lurus semua. Iya. Saya ada yang lagi geret timba kayaknya nih. Tak mute dulu. Siap. Oke, sip. Kita kali ini ya. 100 kali 50 adalah 5.000. Oke. 49 kali 50 berapa, teman-teman? Nah, berapa ini? Saya sambil dibantu teman-teman kalau ngitung ya. Hitung saya pelan nih. Berapa ini? Nah, berapa ini? Berapa? 5 nyimpen 4, 2.850 ya? Bener nggak? 2.450. Siap, saya sengaja biar agak rame. 2004 ya, siap. Nggak alasan aja, alibi saya aja. Sebenarnya ngitung saya salah. Enggak apa-apa. 2.450. Betul, sip. Ini kita kalikan. Ini ketemunya berapa? Enggak perlu bertanya lah saya lah. Enggak usah saya tanya. Ketemunya jelas nol. Kalau yang ini, kalau ini berapa? 2.700. 1.700. Betul. Sip. Yang ini adalah 45W. Betul ya? Betul. 45W. Siap. Nah, sekarang kita mainkan. Dari kalimat ini, ingat target berarti yang saya pisah dengan garis merah tadi ini. Nah, ini target. Dengan proses berarti yang ke bawah itu kita pisahkan. Artinya kita bisa mainkan di sana bahwa 5.000 itu sama dengan 2.450 ditambah 0, enggak usah tak tulis ya nolnya ya. Ditambah 1.700 ditambah 45W itu nilainya sama. Bisa? Nah, sip. Nah, sekarang kita mainkan di sini. Di sini dapat berapa, teman-teman? Berapa itu jadinya? 4.150 ya? Ya. 4.150 ditambah 45W sama dengan 5.000 gitu ya? Nah, ini kita pindah ke sana. Berarti jadi berapa? 850 sama dengan 45W. Nah, sekarang kita nyari W. W itu berapa? 850 dibagi 45. Sip, betul. Berapa dapat W-nya? 18,8. 18,8. Ada waktu 18,8 hari? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini dibulatkan. Dibulatkan jadi berapa? 19 hari. 19 hari. Ingat, 19 hari. Oh, berarti Jawabannya 7 hari. di waktu ini, ya jawabannya berapa? Woi, kebalik nggak? 9. 12. 12 hari. Betul, sip 12 hari. Sip, keren. Ya, 12 betul. Ini jawabannya adalah 12 hari. Kenapa 12 hari? Karena targetnya kan masih tersisa berapa hari tadi? 7 hari. 7 hari. Ternyata pada prakteknya selesainya 19 hari. Berarti dia terlambat. Terlambatnya 12 hari. Gitu. Terlambatnya berarti terlambat itu 19 dikurangi 7, 12 hari. Oh, Aman? dikurang ya, Kak? Iya, terlambatnya dikurang. Betul kan targetnya kita punya target 7 nih. Wah, ini nggak nyendak ini pasti kurang nih. Ternyata kok selesainya beneran 19 hari berikutnya. Artinya kita terlambat 12 hari. Oke, Kak. Gitu. Ada cara cepatnya apa enggak, Kak? Ya, nggak ada. Kalau yang ini harus dijabarkan nggak ada. Kecuali kalau ada kasus seperti ini, tapi kawan-kawan diminta mencari pekerja tambahan. Misalnya pekerjaan itu pengen cepat selesai nih, atau biar sesuai dengan targetnya. Nah, itu nyari pekerja tambahannya malah ada cara cepatnya.
Kalau begini ngerti, kalau siswa salahin melongo. Itu. Oke, siap. Emang gitu ya? Jangan ya. Kita zoom sampai jam 5. Kita zoom sampai jam 5. Masih ada setengah jam. Mudah-mudahan 7 nomor bisa terselesaikan semua. Lanjut ya. Siap, sampai jam 5. Mudah-mudahan sebagai fasilitas kawan-kawan semua, kita sharing bareng. Paling tidak sebulan dua kali atau sebulan sekali kan lumayan. Oke. Aman, oke? Aman? Soal berikutnya aman? Aman, siap. Oke, siap. Ngeri banget soalnya. Ngeri kan? Enggak, biasa aja. Biasa. Soalnya ngeri katanya. Oke, siap. Nah, ini bahasa Panda. Pernah tahu? Pernah dengar ya bahasa Panda ya? Iya. Iya. Nggak bisa Kak bahasa Panda. Oh, nggak bisa. Jadi bahasa Panda sebenarnya kan aslinya soalnya bukan namanya bukan bahasa Panda. Namanya begitu muncul kan sebenarnya ini bikin surprise ya, bikin surprise gitu. Kakak-kakak kalian yang tahun berapa itu kan surprise itu. Ngerti-ngerti ada soal ini ya. Oh iya, ngeselin ya bahasa Panda iya. Tahu-tahu ada soal ini maksudnya apa itu. Akhirnya terus menyebut bahwa itu namanya Panda, bahasa Panda kan bahasa Panda nggak tahu kan gitu. Nah, itu ada macam-macam sebenarnya. Itu kalau adopsinya, dia mengadopsi dari tes di luar negeri namanya GRE apa gitu. Ya, tapi kalau subtesnya saya paham itu adalah coding decoding. Nah, ini adalah bahasa coding decoding ya sebenarnya. Coding dan decoding. Nah, itu coding dan decoding. Ini coding dan decoding. Aslinya itu adopsinya di situ. Ada beberapa jenis macam-macam. Ada yang menerjemahkan urutan huruf, ada yang menerjemahkan huruf jadi angka, ada yang kata-kata menjadi kata-kata tertentu kayak gitu. Nah, ini mungkin kepakainya di bagian intelijensi ya. Bagian apalagi negara itu kan mungkin punya intelijen yang punya bahasa-bahasa kode tersendiri yang tidak bisa dipecahkan oleh orang lain gitu kan. Nah, mungkin seperti itu mungkin. Wah, ada yang oke siap. Kita mainkan di sini. Sebenarnya ya. Dari kata Moreshole berarti rumah hantu. Nah, kata yang kedua adalah ada Bilmores, berarti burung hitam. Rumah burung sama burung hitam. Dari dua kalimat itu, persamaan dua kalimat itu ada yang sama. Ada yang sama. Siapa yang Mores. Ternyata ada yang sama Mores. Artinya ini ada Mores, ini ada Mores. Di kata terjemahannya itu ada burung dan burung. Iya enggak? Ya. Sehingga dari situ kita bisa simpulkan bahwa Mores itu adalah terjemahan dari burung. Terus kita lihat susunannya. Di susunan awal, Mores itu ditaruh di depan. Nah, ya, bocor ya, Sepa. Nah, ya ini udah tak ya colek rumah. Sip, oke, berarti ini tak ikut dulu. Nah, sekarang kita lihat nih. Artinya dari sini secara susunannya itu kelihatan. Berarti disusun cara penyusunannya itu dibalik. Kanan jalan. Oh, berarti Aisyah telah kembali. Aisyah bocor mulu. Gitu nyanyinya gitu ya. Lagunya siapa itu ya? Saya mau jadi nyanyi, nggak apa-apa. Aisyah telah kembali. Aisyah bocor katanya gitu. Nggak apa-apa Kak Aisyah. Mungkin karena nggak tahu aja. Jawabannya D ya. Kita cek ya kawan-kawan ya. Siap. Nah, artinya dari sini kita punya bahwa cole. Nah, itu cole itu adalah siapa? Rumah. Kita lihat nih rumah hantu. Berarti nanti ada cole di belakang. Ya, susunannya ditaruh di belakang karena rumahnya ada di posisi depan. Berarti nanti bapak-bapak cole gitu ya. Bapak-bapak cole. Nah, bla 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 cole. Jelas pilihan A hore, enggak mau. Pilihan B juga hore. Pilihan C juga hore lagi. Tinggal D sama E, betul enggak? Tinggal D sama E. Kita cek. Hantu itu apa? Hantu itu apa? Kalau kita lihat di sini, oke. Hantu ternyata enggak ada. Kalau kita misalnya klak, ada enggak klak di situ? Oh, ini kayaknya ada yang salah nih. Enggak ada ya? Oh, ini kayaknya nih. Oh, ada yang iya, ada ya iya. Dua-duanya masih bisa sebenarnya. Ini kayaknya saya yang salah ngetik. Ini langit hantu ini. Langit hantu harusnya. Ambil call. Iya.
Bukan langit hitam. Ini langit. Oh iya, ini langit hitam. Sorry, terima kasih. Bukannya langit hitam. Iya, betul. Langit hitam, benar. Iya, kenapa? Ini bil. Nah, bil adalah hitam. Sip. Kalau bil hitam berarti di sini hitam cole. Nah, berarti adalah rumah hitam. Berarti ini adalah artinya rumah hitam. Nah, berarti jawabannya adalah klakbol. Rumah hantu. belum Klak masih di belum sini, paham. ya klak di sini belum ada katanya, tapi bisa langsung kita simpulkan bahwa dia adalah klakbol itu rumah hantu. Nah, siap. Gitu ya. Itu Belum tadi paham. cole dari rumah gimana? Kak, Apa yang izin mana? bertanya, Oke, silakan. colenya itu kalau kan colenya itu seharusnya kan rumah kan harusnya di depan. Itu harus sesuai dengan pernyataannya ya. Iya, harus ngikutin ini. Misal gini, sebentar. Makanya tadi dibalik ini mores. Mores tadi apa kita menyimpulkan adalah mores? Burung. Susunannya coba lihat, burung ada di depan atau di belakang? Balik, susun terbalik. Disusun terbalik. Ada yang nyanyi nih. Aisyah tuh. Oh, Aisyah. Iya, Kak Aisyah. Aisyah suaranya bagus, betul. Asik lah. Keren. Keren. Kak Aisyah, besok kita konser ya. Yuk, sip. Nah, ini susunannya terbalik. Disusun terbalik. Jadi kalau kita menulisnya adalah diminta mencari rumah hantu, berarti susunannya adalah rumahnya ini ditaruh di belakang, yaitu colenya ditaruh belakang. Gitu. Oke, bisa diterima, aman? Bisa. Ya, siap. Oke, aman ya? Siap. Siap. Oke. Pak, izin bertanya. Silakan. Berarti itu ngikuti yang dong, yang awalannya morcole itu kah? Iya, Susunan. iya susunannya betul. Dua-duanya juga. Ini mores nih. Ini mores di kalimat kedua. Di kata kedua ada mores. Ternyata mores yang berarti burung, yang di kodenya itu ditaruh belakang, kata burung di artinya itu ditaruh depan. Iya enggak? Ya. Nah, itu jadi dua-duanya tetap berkaitan, itu pernyataan satu dan pernyataan kedua itu harus diperhatikan semua. Gitu. Ya, siap. Berarti di sini nanti ada susunan dibalik gitu. Oke ya, teman ya? Siap. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Ini nomor 6. Yuk, lanjut. Sebuah kode rahasia. Ini kode lagi. Ya, ini soal UTBK sih malah nih. Tahun 2020 nih. Ini pakainya apa ini? Di ini opo di ini diisi ya, diisi ini. Wah, diisi itu ini sing ngetik sopo to iki. Sing ngetik adalah saya, biarin aja ya. Nah, ini pakai apa ini, kaidah pencacahan ya. Ya, teman-teman ada yang sudah ngitung ketemunya berapa? Belum. Oke, kita mainkan ya. Belum, kita mainkan ya. Siap. Pelan-pelan aja kita main. Oh, ada nih Kak Muhammad nih 72, keren. Nggak pengen Kak kayaknya. Nggak pengen ngitung. Oke. Cara cepet. Cara cepet senengannya kok cara cepet ya. Kenapa kayak kepinginnya cara cepet baik? Hemat waktu, Kak. Ya, hemat waktu. Ya. Gimana? Gimana? Aku ngerti bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Oh iya, sorry ya. Iya, saya soalnya tadi nanggapin. Oke, siap ya. Nah, kita mainkan ya. Sebuah kode rahasia disusun terdiri dari 4 digit. 4 digit ya. Berarti ada digit pertama, digit kedua, digit ketiga, sama digit keempat. Kalau kita bikin kotak-kotak di situ. Aslinya ini pakainya apa? Permutasi. Kenapa permutasi? Karena urutannya diperhatikan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara mana permutasi, mana kombinasi. Siap? Nah, nanti kalau belum paham, kita lihat di channel YouTube-nya Coach Pras Numerik. Belum nggak? Coach Pras Numerik. Saya punya hutang banyak ya sama kawan-kawan di Coach Pras Numerik nanti. Nah, ini di YouTube-nya nanti ada tak share-kan. Coach Pras Numerik nanti sambil channel YouTube. Nah, linknya. Ya, cari aja ini Coach Pras Numerik aja tak bisa. Mana bisa? Coach numerik, Kak. Iya, Coach. Siap. Oke, nah ini baru beberapa video sih. Nah, saya ingin berbagi aja sama teman-teman barangkali. Oh iya, ini belum paham, nanti tinggal main di situ. Coach Pras numerik. Iya.
Oh, nyari nggak ketemu? Baru 3 video soalnya, jadi masih jarang banget. Nggak apa-apa, nggak caps nggak apa-apa. Nanti coba tak sharekan. Oke, nanti coba tak cari linknya ya. Nah, kita selesai. Nah, ya nanti kalau belum paham tentang permutasi atau kombinasi seperti apa, nah itu ada tuh. Nanti tinggal dimainkan di sana. Nah, intinya gini, teman-teman harus bisa membedakan antara mana sih permutasi, mana sih kombinasi gitu ya. Nah, permutasi itu urutannya diperhatikan. Misal ada pemilihan ketua, wakil ketua, sama bendahara. Ada 3 orang. Yang terpilih misalnya ketuanya adalah A, wakil ketuanya adalah B, terus sekretarisnya misalnya C. Coba perhatikan, ketua A, B, C, kalau misalnya dengan B, A, C, itu beda apa sama? Beda. Beda. Nah, artinya A, B, C, B, A, C itu urutannya diperhatikan nggak? Tidak. Diperhatikan. Justru kalau kayak gini itu diperhatikan. Berarti dia pakainya permutasi. Artinya kalau kita mencari ada 10 orang anak akan dipilih 3 orang nih. Jadi ketua, wakil ketua, sama sekretaris. Artinya banyak cara memilihnya itu pakai permutasi. Bisa terima ya? Siap. Nah, sip. Oke, kita bisa. Tapi ketika misal ada pertanyaan ini, dari 10 orang anak akan dipilih 3 orang saja untuk menjadi mewakili sekolahan ikut lomba cerdas cermat misalnya. Nah, 3 orang itu ternyata terpilihnya si A, B, C tadi. Misalnya terpilih A, B, C, sama B, A, C. Sama atau enggak? Sama. Orang sama-sama 3 orang, ya kan? 3 orang siapa? Ya A, B, C itu tadi. Jadi terserah mau dipilih pertama A, B, C urutannya, atau B, A, C, wong sama-sama itu. Artinya urutannya diperhatikan enggak? Tidak, Kak. Berarti banyak cara. Ya, berarti banyak cara menghitungnya. Banyak susunan yang mungkin terjadi itu pakai kombinasi. Ya, sekilas bisa diterima ya, sekilasnya seperti apa. Nah, sekarang kita mainkan. Ya, digit ke pertama ini adalah huruf vokal, bukan U. Huruf vokal, bukan U. Oke. Berarti ada berapa vokal itu dalam alfabet? 5 kan? Berkurang U, berkurang 1. Berarti 4. Oke. Berarti ada 4 pilihan. Ya. Terus digit kedua adalah diisi dengan angka genap. Angka genap ada berapa? Enggak kering. Angka genap. Banyak. Angka genap. 4 atau 5? 4. Boleh enggak? Enggak sih? 0, 2, 4, 6, 8. Boleh enggak? 5. Dikit dulu yang aku 10 nggak bisa, 0 nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Angka genap cuma berapa? 2, 4, 6, 8. Ya, digit ya. Oke, siap. Digit. Berarti ada 4 lagi. Oke ya. Berapa, Kak? Kamarnya, Kak. 10 kenapa enggak? 10. 1 digit. Nanti yang angka terbentuk nanti bukan 4 digit lagi. Kalau misalnya di sini, misalnya saya bikin kodenya ini U, bukan U, ini A misalnya. Kita bertugas jadi bikin kodenya. Ini A, terus ini tak isi 10 nih. Genep juga, tapi nanti huruf huruf A, terus di sini adalah 5 misalnya. Kan nanti angkanya jadi berapa tuh? 5 digit toh? Ya kan? Berarti di sini nggak boleh. Ya, satu kotak itu harus diisi 1 digit. Nah, entah itu huruf, entah itu angka. Karena di situ jelas disebutkan ada 4 digit saja. Bisa diterima aman ya? Bisa. Nah, oke, bisa. Hapus. Hapus kembali. Kita kembali lagi. Nah, kita kembali lagi sekarang ke digit ketiga. Digit ketiga adalah diisi dengan huruf A. Berarti nggak ada pilihan lain selain huruf A. Berarti hanya ada 1 pilihan. Nah, ada 1 pilihan, nggak boleh yang lain. Terus digit keempat itu diisi oleh angka berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa pilihan? 6. 6. Pilihan ya. Oke, nah ini tinggal kita kalikan saja banyaknya hitungan di situ. Berarti jadi berapa? 9. Berapa? 16 kali 6 ya. 16 kali 6. Berarti tinggal dikali 4 kali 4 kali 1 kali 9 adalah 9. Nah, kalau kita ditugaskan mencari kode dari kode pengkodean ini, disyaratkan gawe ke tolong bikinkan. Nanti ada ya. Kak, itu kan intinya digit kedua itu enggak boleh sama, Kak. Itu iya, ada A-nya. Digit 2 dan digit 4. Mana? 2 dan 4. Digit 2 dan 4 harus berbeda. Bukan
Banyak kode rahasia yang dapat dibuat jika setiap digit harus berbeda. Oh iya, terima kasih. Berulang, Siap. Nah, ini tambah. Iya, Terima kasih, terima Diperhatikan kasih. Kak. Keren-keren. Nah, malah ini salah satu aja. Oke, siap. Satu ngomong. Oke, silakan kalau sudah mic-nya di mute-kan lagi. Terima kasih. Nah, satu-satu. Nah, sekarang tak buang. Ini ya, nggak jadi ya. Terima kasih atas ketelitiannya. Keren. Artinya teman-teman berarti teliti di situ. Karena di sini ada syarat bahwa digit harus berbeda. Oke? Nah, kalau digitnya berbeda, berarti karena di sini sudah ada angka genap, di mana? Ini ya. Ini kan genap nih. Oke? 4, iya. Ya, berarti yang di sini itu sudah berkurang. Ya enggak? Iya. Berkurang berapa? 2. Berkurang 2. Berarti tersisa berapa? 4. 4 ya. Tersisa 4. Berarti tinggal berapa itu? 14, 16, Ada nggak jawabannya? Awal 3, Kak. Yang digit 1 sama digit 3, Kak. Digit 1 sama digit 3. digit 1 sama digit 3. Oke, artinya digit 1 di sini sudah pasti hurufnya A. Karena nggak boleh sama, berarti di sini harusnya tidak 4, tapi 3. harusnya berapa? 3. 3. Nah, kalikan toh, berarti ada 3, 4 sama 4. Berapa itu jadinya? 48. 48. 48. 12 Oke, sebentar kita mainkan dulu sebentar ya. Ya, gini teman-teman. Artinya kan sebenarnya ada hal-hal yang kelewat kita maksudnya, kelewat kita. Maksudnya gini. Angka genap itu kan bisa bervariasi, betul enggak? Angka genap itu kan bervariasi ya. Jadi Iya, betul. Iya betul. Jadi ada keadaan di mana bilangan genap di sini itu berbeda dengan bilangan genap yang di belakang, betul enggak? Misal saya punya kode gini, punya kode adalah yang terbentuk misalnya nih adalah huruf I2, ini pasti A, terus yang digit terakhir, yang digit keempat saya milih adalah 4, boleh enggak? Boleh. Boleh, walaupun sama-sama genap enggak? Sama. Genap. Iya, sama-sama genap. Itu sama-sama genap. Jadi teman-teman dibedakan nanti. Di situ bukan hanya seperti ini nanti. Jadi oke, tak pecah aja ya. Tak pecah aja. Untuk genap. Untuk digit terakhir genap dulu ya. Nah, ini untuk digit keempat, tak bikin digit keempat genap. Oke, nggak paham. Oke, digit keempat genap ya. Jadi gini, kalau digit keempat genap, kita punya gini. Susunannya adalah 3 dikali 4, karena angka genap kan ada 4. Oke, dikali 1. Kenapa 1? Karena cuma ada huruf A, betul? Ya. Oke. Nah, karena ini digitnya genap, artinya dari bilangan genap ini yang ada 2 sama 4, itu masih bisa masuk nggak di situ? Enggak, Kak. Bisa. Atau gini. Nah, untuk lebih jelas lagi gini, untuk digit keempat angka 2, wes. Digit keempat angka tak pecah. Digit keempat adalah 2. Berarti angka 2 di belakang hanya ada satu pilihan, betul nggak? Iya. Betul nggak? Nah, kenapa hanya satu? Ini hanya angka 2 saja. Oh, jadi nggak paham. Oke, tak ulang aja. Dari awal ya, tak ulang aja ya. Oke, bisa terima tak ulang ya? Dari awal, Kak. Ya, dari awal aja, biar lebih terang-berang. Oke, siap. Tak busak, Iya, wes. Ya, tak busakkan aja, wes. Ini yang merah mana nih? Oke, saya tak busakkan aja. Nah, silahkan kita dengarkan dulu sebentar. Nah, sip. Tak ulang, weh. Ada 4 digit. Ada 4 digit. Oke. Digit pertama, digit kedua, digit ketiga, digit keempat. Oke. Di digit ketiga yang pasti ini hanya ada satu pilihan. Siapa? Huruf A. Nggak ada yang lain. Oke. Nggak ada yang lain. Ya, saya yang bersih aja katanya. Oke, saya sebentar. Ini tak mute aja. Tak mute kan. Oke. Nah, sekarang kita dengarkan bareng-bareng. Siap. Oke. Yang ketiga pasti hanya A. Nah, terus digit kedua itu hanya ada berapa? 3. Hanya adalah siapa? I, E, dan O saja. Nggak ada yang lain. Oke, aman ya?
Nah, yang beririsan itu adalah kejadian di digit kedua sama digit keempat karena dia ada irisan antara genap sama genap. Sementara di sini harus tersindung dari setiap digitnya harus berbeda. Jadi teman-teman pecah aja keadaan ketika digit terakhir, digit keempat itu adalah angka 2 karena genap. Kenapa saya pilih angka 2? Karena biar IEO dari mana? Ini dari vokal kecuali U dan A. Nah, vokalnya kan ada 5 kecuali U dan A. Nah, ya kan? Sip. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Digit keempat adalah angka 2. Dengan keadaan seperti ini, artinya digit keempatnya itu hanya ada satu pilihan. Bisa diterima ya? Satu pilihan siapa? Ya itu angka 2 aja. Oke, terus dikali masuk ke depan, ini 1 juga, ini 3, tetap tidak ada perubahan. Nah, sekarang di digit kedua, karena angka 2 sudah dipakai, berarti angka 2 sudah tidak bisa masuk lagi toh. Berarti di sini sudah tidak ada angka 2 lagi kan? Nah, ini digit kedua diisi angka genap. Berarti tinggal berapa angka genapnya? 3. Tinggal 3 cara. Oh, betul. Dibagi kasus ya, Kak? Dibagi kasus. Ya, dibagi per kasus, betul. Dibagi per kasus. Berarti ada 3. Siapa saja? 4, 8, dan 6. 4, 6, 8. Nah, sip. Kita mainkan di sini. Nah, berarti di sini ada berapa tuh? 9 cara ya. Ini 9 cara. Simpen dulu. Itu kalau angkanya belakang 2. Nah, sekarang kalau angka depannya digit tulisannya apik ya. Kayak tulisan sandi rumput. Digit keempat itu adalah angka 4. Kenapa angka 4? Karena di sini ada angka 2 dan angka 4 yang genap. Nah, saya ambil di situ. Berarti kasusnya di sini adalah digit terakhirnya hanya 1. Sebentar, Kenapa nggak ambil yang ganjil? Sebentar, ini kita pecah dulu, yang genap dulu, karena dia beririsan. Nanti setelah ini ada kejadian, digit yang lain itu ganjil. Digit keempat itu angka ganjil. Nah, gitu. Jadi dibikin per kasus. Nah, benar tadi ada per kasus. Nah, sekarang kita mainkan di sini. Kalau angka terakhirnya itu 4, berarti nanti di kotak kedua, yang berubah kan kotak keduanya. Kotak kedua itu hanya ada berapa pilihan? 3 lagi, betul enggak? Ya, kecuali angka 4. 2, 6, 8. Kecuali angka 4. Ini tak tulis. Nah, ini tak tulis ya. 2, 6, 8. Kalau ini berarti angkanya adalah 4, 6, dan 8. Gitu ya. Yang merah kecil itu adalah angka-angka yang bisa dipilih. Oke ya, sip. Nah, berarti di sini juga punya 9 cara juga. Oke. Nah, sekarang kita terjemahkan dengan angka yang ganjil. Angka yang ganjil di sini tinggal sisanya. Atau semuanya malah, bukan ganjil, Deng. Nah, karena ada 0 juga ini. Nah, ya enggak? Ada 0 juga, bukan ganjil. Nah, berarti angka lainnya nih. Ya kan? Karena ada 0 nih. Ya kan? Berarti ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4. 4 ya? Ada 4 cara. Oke, ada 4. Wah, ini ada orek-orek merah nih. Saya tak geser. Berarti ada 4 dikali ke depan, berarti huruf A cuma 1. Ke depan lagi, berarti di kolom yang kedua, itu kan tidak ada pengaruh, ya enggak? Ada pengaruh enggak? Enggak ada. Tetap berarti di sini adalah 4. Nah, berapa itu jadinya? Ya, 12 kali 4 berapa? 48. 8. Cara. Nah, ini tinggal ditambahkan saja. Berapa itu jadinya? Walaupun enggak ada jawabannya ya. 60. 60 berapa? Ini 18, berarti 64. 72. Wih, ini 9 tambah 9 tambah 48. Berarti 18 ditambah 48. Ketemunya adalah berapa ini? 66. Jawabannya F. Ya, jawabannya F, harusnya 66. Nah, itu kita terjemahkan di sini. Nggak ada jawabannya ya, Kak? Nggak ada jawabannya. Ya, Kak. Gimana? Yang digit keempat ganjil, maksudnya semuanya sisanya, itu Betul. kenapa yang 24? Dari Yang mana? kedua, ini kan, dari mana? Karena angka genapnya nggak ada yang dipakai. Di empatnya ini, iya, oke. Di empatnya ini kan angka yang dipilih adalah siapa saja? 0, 1, 3, 5, betul nggak? Iya.
Ada antara ini ada yang bilangannya genap? Tidak ada kan? Enggak. Tidak ada. Berarti di sini masih ada kemungkinan 2, 4, 6, dan 8. Gitu. Lanjut Kak, makasih. Lanjut. Oke, siap. Kak, izin bertanya. Ya. Kalau misalnya kayak nggak ada opsi gitu, sebaiknya gimana? Dipilih yang paling mendekati kah? Bukan, Atau nggak usah dipilih, nggak apa-apa. Harus ini mungkin karena salah aja. Antara saya salah ngasih di bulan jawaban atau mungkin memang soalnya yang belum pas. Tapi biasanya kemungkinan untuk soal UTBK kalau asli ya itu kecenderungan untuk meleset itu sedikit karena tim penyusunnya itu sudah keren. Maksudnya itu ada gabungan dari beberapa univ kan, itu biasanya soal-soal yang disusun itu kemungkinan kecenderungannya kecil untuk salah gitu. Jadi kalau misal pun ada seperti ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau milih yang jawabannya terdekat itu pun ya salah, milih yang jauh ya salah karena nggak ada jawaban gitu. Oke, aman, bisa terima ya? Oke, makasih Kak. Siap. Oke, terima kasih. Oke, siap. Aman nomor 6. Kak. Ya. Itu yang tadi kan kalau misal kita ngambil angka 2 terus yang digit keempatnya tuh angka 4 kan nggak masalah. Jadi permutasinya bisa yang awal tadi hasilnya 78 Kak. Hasilnya 78 tetap ketemu. Jadi nggak harus dihilangin gitu Kak. Bisa ditukar kan? Yang mana? Yang di sininya? Ya kalau misal digit 2-nya diambil angka 2 gitu. Nah, ntar kan bisa digit keempatnya ngambil angka 4. Nah, berarti ada juga gitu Kak. Masih berarti tetap nggak ngaruh 4 juga ya? Iya mungkin pagi. Enggak. Tetap pengaruh. Tetap pengaruh. Karena misalnya kita ambil angka 2 di sini. Misalnya ya dipilih angka 2 ya. Kesempatan kita untuk memilih di kolom kedua di sini kan sudah berkurang. Cuma punya pilihan, misalnya awal mula kita punya 2, 4, 6, 8 gitu kan. Nah, ternyata sudah terpilih angka 2, kita milih di kolom terakhir 2. Berarti angka 2 di kolom kedua itu sudah tidak bisa terpilih lagi. Iya nggak? Berarti tersisa 3. Nah, gitu. Harusnya gitu. Oke, bisa terima ya. Nah, nanti coba kita mainkan. Atau nanti saya tak terjemahkan ini, mungkin ada hal-hal tertentu yang terlewatkan di situ. Tapi intinya, kalau ada satu bilangan dan di situ diminta setiap digitnya ternyata berbeda, berarti harus dirubah. Harus harus ada keadaan yang saling terpengaruhi di sana. Gitu. Oke, aman? Begitu teman-teman? Iya, aman ya. Siap. Oh, TW terbang ke Jawa gua. Oke, siap. Ini karena udah jam 5. Udah jam 5, ya. Ya. Ketinggalan 2 soal nih, 1 sama 2-nya aku boleh foto nggak? Bagaimana? Aku ketinggalan tadi 2 soal, telat Zoom soalnya. Oh, nomor berapa? 1? 2 aja. 1 sama? Aku 1, 2 sama 3 Kak. 1 sama 2. Oke, tak pelan-pelan ya. Silakan di-screenshot nih semuanya aja, enggak apa-apa. Nomor 1 sudah? Tunggu. Oke, nomor 1 sudah? Sudah, Kak. Oke, siap. Sudah, Kak. Oke, siap. Terus nomor 2 ini. Sudah, Kak. Oke, nomor 3. Enggak. Oke, sampun? Sudah? Sampun. Sudah, oke, siap. Nomor 4, barangkali ada yang lewat. Sudah, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, siap. Nomor 5. Maaf, Kak, lewat. Nomor berapa? 4? Nomor 3. Oh, nomor 3. Ya. Aku kelewat nomor 2, Kak. Oke, nomor 2. Yo, tak ulang lagi. Nomor 2. Kak, nomor 2, Kak. Ini nomor 2 nih. Ya, siap. Kak. Sampun, Kak. sudah? Ya, Sudah. siap. Nomor 3. Nomor 5, Kak. Ya, sebentar. Tak urutin aja ya. Oke, sampun, sudah? Nomor 3. Nomor 4. Sudah, Kak. Lanjut Oke, aja, Kak. sudah, Lanjut. sampun. Oke, siap. Nomor 4 sudah ya? Nomor 5 sudah? Ya, ini gampang nomor 5 sih. Nggak Belum, usah Kak. panjang. Nomor 4 dong? Nomor 5, Sudah, Kak. Kak. Oke, nomor 5 ini, nomor 5 nih. Sudah, Kak. Ya, siap. Sudah? Yuk, siap. Nomor 6. Oke, sampun, sudah?
Sudah. Oke, nomor 6 sudah. Nah, kenapa saya gitu? Nomor 7? Oh, belum, nomor 7. Sekalian atau buat PR kawan-kawan? Buat tugas saja ya? Gas aja, Kak. Lanjut aja. Sekalian. Lanjut, Hah? Kak. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Kak. Lanjut lagi. Satu, ya. Bentar, Kak. Kasih waktu Ya, ya. untuk lama dulu dong. Ya, selanjut ya, nomor 7 satu bahasan, tinggal satu nomor. Oke. Diketahui rata-rata 3 buah bilangan ini, 3 buah bilangan. Kita nggak tahu siapa bilangannya. Misalnya bilangannya adalah A, B, C. Berarti dari situ ada A plus B plus C dibagi 3, nilainya adalah 16. Betul enggak kalau kita terjemahkan? Rata-rata kan seperti itu ya. Bisa diterima? Bisa, Kak. Lagi, Kak. Ulangi dong. Nah, 3 bilangan ini itu kita kan nggak tahu. Kita misalkan, misal 3 bilangan itu adalah A, B, C. Berarti dari rata-ratanya ternyata 16. Artinya bisa kita terjemahkan bahwa A ditambah B ditambah C dipara 3 sama dengan 16. Betul? Ya, Siap. Kak. Nah, dari sini ada A plus B plus C sama dengan 48. Diuncalkan ke kanan 3-nya. Oke, siap. Nah, jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, salah satu bilangan diganti angka 18, maka rata-ratanya bertambah menjadi 2. Oke, rata-ratanya bertambah akan bertambah 2. Salah satunya. Kita nggak tahu salah satunya siapa yang diganti. Katakanlah misalnya yang diganti adalah si B misalkan. Berarti dari sana kita punya A plus 18 plus C dibagi 3 sama dengan tambah 2 ya, bertambah 2 nih. B, Kak. Jadi berapa? Jadi 18, gitu ya. Oke, aman? Aman, Kak. Aman. Nah, yang diganti tak kasih tanda nih, B-nya diganti 18 nih. Nah, artinya di sini kita punya A plus 18 plus C sama dengan 3 kali 18 berapa? 54 ya? Ya. 54, oke sip. Artinya dari sini kita punya kalimat bahwa A plus C itu sama dengan berapa? Pindah, 18-nya pindah. 54 dikurangi 18. Siap. 36. Betul. Kurangi 36. ketemunya adalah 36. Betul ya? 36. Artinya dari sini kita susi-susi ke sana, betul enggak? Ya. Ada A plus B plus C sama dengan 48, ada A plus C sama dengan 36, berarti tinggal kita kurangkan saja, kita eliminasi. Berarti tinggal siapa? A-nya habis, C-nya habis gitu kan? Tinggal siapa? B-nya berapa? 12. B-nya adalah 12. B itu siapa? Yang diganti. Oke, yang diganti. Berarti bilangan yang diganti adalah 12. I-nya adalah 18. Berarti kelihatan gede mana? Gede B. I-nya. Gitu. Oke, gitu teman-teman. Makasih, Kak. Iya, siap. Terima kasih teman-teman semua. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Oke, siap. Kalau ya. Ya, siap. Terima kasih, Kak. Oke. Dadah.